Dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Narasi perpanjangan masa jabatan presiden kembali bergulir. Tak tanggung-tanggung kali ini, 3 partai pendukung pemerintah PKB, Golkar, dan PAN secara berurutan mengemukakan usulan tersebut. PKB melalui ketua umumnya, Muhaimin Iskandar, menyebutkan bahwa perpanjangan masa jabatan presiden itu diperlukan untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Alasan yang sama juga dikemukakan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Kondisi ekonomi Indonesia pasca terhantam pandemi COVID-19 sangat rentan sehingga butuh garis kebijakan yang linear agar ekonomi Indonesia bisa bangkit kembali. Caranya, pemimpin nasionalnya harus sama. Jadi perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi opsi. Kedua ketum partai ini mengaku hanya menyampaikan aspirasi dari para pengusaha, pelaku usaha UMKM, dan bidang usaha lainnya. Setali 3 uang, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan setuju jika usulan perpanjangan masa jabatan presiden digulirkan. Dasarnya, pandemi masih berlangsung sehingga membutuhkan atensi khusus. Perekonomian belum stabil, apalagi ditambah dengan situasi terkini geopolitik dunia akibat agresi militer Rusia terhadap Ukraina. Zulkifli juga menyinggung nilai anggaran pemilu 2024 yang sangat besar yang menurutnya lebih baik digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Sebenarnya riak-riak isu perpanjangan masa jabatan presiden ini sudah berlangsung lama. Beberapa waktu lalu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pernah mengemukakan hal yang sama atas dasar ungkapan para pengusaha katanya saat itu. Kendati demikian, harus diingat bahwa perpanjangan masa jabatan presiden itu membutuhkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan itu butuh proses yang pastinya akan direspon negatif oleh masyarakat. Memang Undang-Undang Dasar 45 itu bukan kitab suci yang tak bisa diubah. Tapi ingat juga dong, amanah reformasi yang membatasi masa jabatan presiden hanya 2 periode dan setiap periodenya berdurasi 5 tahun. Justru pasal inilah esensi dari reformasi yang membatasi masa jabatan pemimpin negara agar tak korup dan otoriter. Berkaca pada masa Orde Baru selama 32 tahun. Jokowi juga masih manusia. Ada kemungkinan jika terlena oleh kekuasaan dan sikap yes man orang-orang sekelilingnya bisa berubah menjadi pemimpin yang tak mengayomi rakyatnya. Secara konstitusional pun, perpanjangan masa jabatan presiden bermasalah, seperti yang diungkapkan oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, karena pada dasarnya ada kondisi-kondisi khusus yang membolehkan hal tersebut. Menurut pakar hukum tata negara, Profesor Yusril Issa Mahendra, dalam tulisannya bertajuk hanya ada 3 jalan untuk menunda pemilu. Pertama, amandemen Undang-Undang Dasar 45. Kedua, Presiden Jokowi mengeluarkan dekret perpanjangan masa jabatan sebagai tindakan revolusioner. Dan yang terakhir, menciptakan konvensi ketatanegaraan yang dalam pelaksanaannya diterima dalam praktek penyelenggaraan negara. Ketiga cara tersebut menurut Yusril berkaitan dengan perubahan konstitusi. Konsekuensi dari perpanjangan masa jabatan presiden
adalah penundaan pemilu yang tak hanya memperpanjang masa jabatan presiden dan wakil presiden, juga seluruh anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dan saya yakin begitu isu amandemen itu mulai ramai disuarakan, gelombang penolakan bakal terjadi. Gejolak di masyarakat bakal memuncak. Pro dan kontra di tengah masyarakat yang sudah terbelah semakin menjadi. Bisa jadi ujungnya chaos. Yang paling dirugikan selain masyarakat adalah Presiden Jokowi. Hingga sejauh ini, saya sih masih yakin bahwa sumber dari narasi ini tidak berasal dari Jokowi dan istana. Secara terang dan jelas, Jokowi literally menolak usulan perpanjangan masa jabatan atau kemungkinan dirinya memerintah 3 periode. Dan itu sudah disampaikan berkali-kali. Meskipun jujur saja, saya tak tahu pasti apakah itu memang dari dasar hatinya atau bukan. Tapi yang saya pegang adalah ucapannya itu. Dan saya sekali lagi masih percaya terhadap integritas Joko Widodo sebagai seorang manusia dan presiden. Jujur saja, saya justru memandang pihak-pihak yang memunculkan narasi perpanjangan masa jabatan presiden berniat mengorbankan Jokowi untuk kepentingan politiknya. Sudahilah memproduksi narasi-narasi kontraproduktif bagi demokrasi Indonesia. Jangan korbankan rakyat dan Presiden Jokowi untuk kepentingan politik kalian. Artikel ini ditulis Widiatmoko di kompasiana.com. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.